Pemirsa, kecil kemungkinannya untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 90 tentang syarat Capres-Cawapres. Lantas adakah konsekuensi politik yang akan diterima oleh Gibran Rakabuming Raka bila putusan MKMK besok ditemukan adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Afrian Syahnur, pakar politik Ikrar Nusa Bakti, dan pakar hukum tata negara Abdul Hair Ramadan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Afriansyah. Pak Afriansyah, rekan Anda Sekretaris TKN Nusron Wahid mengatakan jelang putusan MKMK ada upaya untuk menjegal Gibran. Apakah ini pernyataan yang sama dengan sikap dari TKN? Ya, jadi pro kontra terjadi pada saat putusan MK mengenai batasan usia, ya kan. Nah, dalam hal ini tentunya banyak pihak-pihak yang berkeinginan untuk menggagalkan atau menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan berbagai cara. Nah, ini menurut saya hal yang biasa saja, dan tentunya kami dari tim koalisi Koalisi Indonesia Maju, TKN ya, tim kampanye nasional, tentunya melihat bahwa proses demokrasi ini sedang berjalan kembali dengan maraknya pro dan kontra. Nah, khususnya kepada yang kontra, ya kami melihat bahwa silakan saja kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap keputusan MK, karena keputusan MK ini, Mbak Fitri, bukan keputusan untuk Mas Gibran semata, tapi untuk seluruh khalayak anak muda Indonesia yang punya potensi untuk maju dan yang punya potensi untuk menjadi yang terbaik di negara ini. Nah, tapi artinya kalau tadi disampaikan Anda, jelang putusan MKMK, apakah memang ada upaya penjegalan itu atau tidak menurut Anda? Kalau menurut saya, pencegahan itu biasa oleh kelompok yang tidak menginginkan Gibran maju, ya tentunya mereka yang menginginkan Gibran dan menghalang-halangi Gibran untuk maju. Ini merupakan suatu hal yang menurut kami, ya kami hadapi biasa-biasa saja. Karena lembaga MKMK sendiri adalah lembaga yang mengadili etik, ya, bukan mengadili putusan MK-nya, begitu, Mbak Fitri. Oke, kita ke Prof. Ikrar. Apakah dari bacaan Anda, dari pandangan Anda melihat ada intensi seperti itu, ada upaya penjegalan dari Gibran sendiri jelang putusan MKMK? Saya nggak melihat ini adalah penjegalan ya, tapi kami yang memang tidak sepakat dengan putusan MK yang lalu, itu adalah ingin mengembalikan supaya Mahkamah Konstitusi itu berjalan menurut relnya yang benar ya. Jadi saya beri contoh misalnya kan, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu bukan hal yang biasa, tapi sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena ini akan menyangkut persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Dan kalau kemudian kita, ya dulu ada teman juga dari Gerindra yang mengatakan bahwa mereka yang tidak menyetujui ini berarti anti konstitusi dan menginjak-injak konstitusi. Padahal kita justru ingin menegakkan kembali konstitusi, karena memang di dalam proses putusan MK kasus 90 itu, yaitu jelas-jelas banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tersebut ya. Dan kalau kemudian kejanggalan itu dibiarkan, ini yang kemudian bisa menjadi persoalan. Apalagi kalau kemudian putusan dari MKMK besok itu menunjukkan bahwa memang ada proses due diligence yang dilanggar ya. Maksud saya di sini adalah kalau misalnya ketua MK sendiri melanggar etik dan kemudian akibatnya beliau dipecat misalnya dari sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, itu kan bisa menunjukkan betapa putusan yang dibuat oleh MK mengenai ajuan kasus nomor 90 itu memang tidak berjalan dengan baik ya. Dan karena itu menurut saya itu sebelumnya menjadi suatu persoalan besar mengenai isi dari putusan itu ya. Dan ini menjadi problem. Ya. Oke, jika kemudian memang ada pelanggaran etik nanti besok diputuskan oleh MKMK, apakah menurut Anda ini akan berdampak pada legitimasi Gibran menjadi lemah meskipun secara regulasi sah?
Jelas, itu yang saya katakan bahwa teman-teman di koalisi Indonesia Maju ya, bahkan presiden sendiri itu menunjukkan bahwa seakan-akan hukum sudah ditegakkan, seakan-akan hukum sudah dijalankan, walaupun kita tahu proses di dalam hukum tersebut itu ada hal-hal yang boleh dikatakan dilanggar gitu kan, apalagi persoalan azas kepatutan, kemudian azas yang boleh dikatakan bagaimana mungkin kalau seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu misalnya ada hubungan keluarga baik dengan presiden maupun Gibran Raka Buming Raka, bagaimana kemudian beliau kemudian ikut memutuskan ya di dalam proses keputusan itu, dan bahkan juga bila dikatakan mengarahkan keluarnya putusan tersebut begitu. Oke, baik, kita ke Pak Abdul. Putusan MK besok sangat kemudian dinantikan oleh publik, tapi untuk pembuktiannya sendiri, apakah lewat relasi keluarga pelanggaran kode etik diantaranya mengenai konflik kepentingan dapat dibuktikan? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal yang penting, bahwa putusan nomor 90 itu bukan hanya ditujukan kepada kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat, tapi berlaku bagi semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Bisa di sini ya pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD. Nah, terkait dengan itu, saya tidak melihat adanya dasar hukum bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu untuk membatalkan putusan MK. Karena itu tidak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian menyangkut konflik kepentingan. Kewajiban hakim mengundurkan diri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini adalah salah persepsi, Pak. Yang dimaksudkan hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk di sini lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus, itu menunjuk kepada ketentuan umum pasal 1 angka 5. Nah, apa disebut di situ? Pasal 1 angka 5 itu yang dimaksudkan adalah ya bukan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksudkan itu adalah hakim yang termasuk dalam hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tidak disebutkan itu berlaku bagi hakim konstitusi, dan dibagi dua, walaupun sama-sama hakim pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu sama-sama pelaku kuasa kehakiman, itu babnya dibagi dua itu. Oke. Ya, jadi tidak pada tempatnya ketika ada hubungan sedara semenda dan ada hubungan langsung maupun tidak langsung kepentingan tersebut dan menuju kepada ini ada konflik interest, itu dimaksudkan bagi hakim non hakim Mahkamah Konstitusi. Coba dilihat lagi itu ketentuan umumnya di pasal 1 angka 5. Itu sudah jelas. Baik. Jadi ini salah kamar. Kalau hakim pada pengadilan peradilan umum, tata usaha dan lain sebagainya sampai dia Mahkamah Agung, itu dapat dikenakan gitu, larangan itu. Bahkan klausula ini berlaku bagi peradilan di bawah Mahkamah Agung, bukan termasuk Mahkamah Konstitusi. Apalagi di ayat 4 disebutkan itu ketua majelis hakim anggota jaksa. Ya, itu kan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan itu berbeda dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, hakim Mahkamah Konstitusi itu dia memeriksa norma, bukan memeriksa fakta. Dan baik, kita lihat juga di penjelasannya apa yang dimaksud kepentingan langsung tidak langsung itu kan berbeda dengan apa yang didalilkan selama ini. Jadi ada salah pemahaman, salah pengertian menyangkut kedudukan hakim konstitusi yang dipersamakan dengan hakim pada Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya. Oke, baik Pak Abdul. Prof. Ikrar, tanggapannya? Ya, begini ya, kalau kita perhatikan ya, terlepas saya memang bukan ahli hukum tata negara ya, tapi secara etis dan norma aja, kalau kemudian Anda sebagai anggota hakim konstitusi, apalagi Anda sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian Anda bisa tidak berada di dalam proses apa yang disebut dengan conflict of interest ya, ketika memutuskan satu hal yang terkait dengan kakak ipar dan juga keponakan ya. Apalagi beliau di dalam proses itu yang saya baca juga di berbagai media termasuk majalah Tempo, itu awalnya mengatakan saya tidak ikut di dalam proses ini karena pasti akan ada
konflik interest dari saya karena Oke. Gibran itu ponakan. Tapi kemudian tiba-tiba dia balik dengan alasan tadi saya nggak ikut karena saya ke toilet gitu kan, ya ke restroom lah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya. Dan kemudian Anda tahu bagaimana pernyataan dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dan juga Hakim Konstitusi yang lain ya, yang apa namanya itu, yang menyatakan yang menyatakan pernyataan yang berbeda dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Jadi di situ menunjukkan betapa ada hal yang nggak beres di dalam Oke. proses keputusan itu. Baik. Baik, selanjutnya kita ke Pak Afriansyah mengenai apabila kemudian putusan MK besok menemukan adanya pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman, apakah ini memberikan konsekuensi ataupun implikasi politik terhadap posisi Gibran sebagai bacawa pres dari pandangan koalisi seperti apa? Kita tunggu jawaban Anda, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Afriansyah. Apabila kemudian dalam putusan MK besok ditemukan adanya pelanggaran etik terhadap Ketua MK ataupun Hakim Konstitusi, apakah kemudian ini akan berimplikasi politik terhadap posisi dari Gibran itu sendiri? Ya, saya pikir putusan MK apapun dia, MK memutuskan, kita harus menerima secara lapang dada. Artinya kalau memang ternyata MK ini memutuskan etik daripada Hakim Konstitusi, ya silahkan saja. Yang jelas kan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah final and binding, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, ya, Pak Afriansyah, tapi bukankah dengan ditemukannya pelanggaran etik, bukankah itu mengkonfirmasi bahwa ada yang tidak beres dari kualitas putusan MK perkara nomor 90 itu? Anda berpikir itu tidak akan berimplikasi terhadap Gibran sendiri? Jadi begini, Mbak Fitri, intinya berimplikasi atau tidaknya ini tergantung kekuatan tim kampanye nasional Indonesia Maju untuk mengatasi ini. Yang jelas, kalau ada pelanggaran etik, tentunya MK putuskan secara etik. Tapi MK tidak bisa menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya pahami, walaupun saya bukan pakar hukum. Ya, jadi prinsip-prinsip inilah yang kami lakukan. Kalau ya dikatakan, oh ada implikasi terhadap keputusan MK, pasti ada. Nah, ketika pasti ada itu, kalau dia trennya menurun, kami tentunya harus bersikap seperti apa, ya kan? Kami harus membangun kekuatan seperti apa agar supaya kami bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran kembali. Jadi urusan ini, MK ini itu hanya keputusan etik menurut kita. Ya, terlepas daripada itu, tetap keputusannya sudah final and binding, tidak bisa diganggu-gugat. Oke, Prof. Ikrar, tanggapannya? Ya, jadi memang disinilah undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi ini tampaknya memang harus direvisi ya, sehingga kemudian pasal mengenai bahwa putusan MK itu adalah final and legally binding itu bisa dipertanyakan kalau misalnya proses itu tadi saya katakan tidak due diligence ya, jadi tidak sesuai dengan proses yang baik yang menurut undang-undang itu sepertinya harus begitu. Jadi kan sebetulnya pasal mengenai bahwa itu final dan mengikat itu karena ada anggapan bahwa semua hakim konstitusi itu pasti akan mematuhi pasal-pasal di dalam undang-undang ini dan juga pasal-pasal di dalam undang-undang yang lain gitu kan. Tapi kita itu di dalam membuat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi tampaknya melupakan bahwa hal-hal yang seperti ini ya, yang kasus ini itu rupanya bisa saja terjadi walaupun hakim konstitusi itu sudah menjadi hakim selama 30 tahun, 38 tahun atau lebih lah. Jadi ini yang kampanye harus kita pikirkan kembali agar sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi bisa saja dipertanyakan dan tidak bersifat final jika Prof. Ikrar, persoalan itu muncul begitu. Oke, tapi apabila ditarik ke sisi politik, apakah menurut Anda polemik yang terjadi putusan MK ataupun putusan MK nantinya akan berdampak ataupun berpengaruh pada sisi elektoral dari paslon, terutama dalam hal ini Prabowo Gibran? Saya mengatakan pasti, jadi saya tidak menggunakan bahasa Inggris highly likely atau highly unlikely atau possible dan sebagainya. Pendapat saya pasti ada pada pengaruhnya terhadap
elektabilitas dari Prabowo Gibran ini sendiri begitu. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Afriansyah. Kebetulan hari ini Carta Politik kemudian merilis survei dan menemukan fakta baru elektabilitas Prabowo mengalami penurunan pasca putusan MK dan pengumuman cawapresnya. Bagaimana tanggapan dari TKN? Ya, jadi tim TKN hari ini sudah sudah disampaikan bahwa ini timnya siapa-siapa saja. Dan tadi dihadiri juga oleh Mas Gibran. Nah, dalam hal ini dengan survei-survei yang ada, Carta Politika kita turun sekitar 2-3%, kemudian ada lagi beberapa lembaga survei. Ya ini memang dampak yang kita rasakan terhadap keputusan MK. Kan 2 minggu lebih ini orang pro kontra, lebih kepada kontra terhadap keputusan yang katanya berpihak kepada Mas Gibran. Padahal sudah saya ulangi lagi, keputusan ini bukan hanya untuk Mas Gibran. Apa yang disampaikan juga oleh Pak Ikrar tadi juga seperti itu. Cuman kalau memang Mahkamah Konstitusi ini, apa yang disampaikan Bang Ikrar tadi, saya setuju untuk direvisi ulang undang-undangnya. Jangan menjadi lembaga super body juga kalau memang betul bahwa Mahkamah Konstitusi ini seperti itu. Jangan disalahkan keputusannya, tapi bagaimana hakim-hakim konstitusi ini harus mempunyai etik yang baik. Harus mempunyai bagaimana nilai-nilai hakim yang mulia, itu yang penting. Nah, bagaimana caranya? Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Dulu keputusan Mahkamah Konstitusi banyak yang kontra, dibiarkan saja. Sekarang timbul di persoalan ada anak umurnya sekian mau maju dipersoalkan. Ini kan tidak adil. Jadi ini yang saya bilang sama teman-teman bahwa ini resiko keputusan kami, tapi insya Allah dalam waktu tidak jauh kami akan segera merangsak lagi naik bahkan 1 putaran untuk kami ini Prabowo Gibran begitu. Baik, kita ke Pak Abdul untuk melihat putusan MK ataupun menakar putusan MK besok. Ada kemudian mengenai pembuktian konflik kepentingan sendiri kembali adalah ketika kemudian nama Gibran secara terang masuk dalam materi permohonan Almas yang dikabulkan oleh MK. Itu apakah kemudian juga bisa menjadi jalan masuk pembuktian adanya konflik kepentingan? Ya sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan makna konflik kepentingan itu. Jadi lagi-lagi di sini ada kesalahan pengertian. Kalau kita baca rumusan pasal 5 ya disebutkan dalam penjelasannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang dimasukkan dengan kepentingan itu baik langsung maupun tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain yang menangani perkara tersebut atas perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Jadi di sini kembali lagi ke tadi ke ketentuan umum pasal 1 jadi itu hakim di sini adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Bukan dimaksudkan pada hakim konstitusi. Nah, azas legalitasnya sudah menentukan itu. Jadi kita tidak boleh melakukan analogi karena analogi itu dilarang. Jadi di sini tidak dapat kita dalilkan lain sebagaimana apa yang tersebut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini dalilnya adalah kebenaran itu adalah menyamakan hal yang sama terhadap yang hal sama, membedakan sesuatu yang beda terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita mempersamakan hakim agung dan badan peradilan di bawahnya dengan hakim konstitusi, itu adalah menyamakan 2 hal yang berbeda. Ketika kita menyamakan 2 hal yang berbeda, itu adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Itu filosofis dari makna kebenaran dan keadilan. Itu yang sepanjang saya paham semenjak saya mempelajari teori filsafat ilmu. Oke, baik Pak Abdul. Terakhir kita ke Prof. Ikrar, singkat saja Prof. Apakah kemudian amar putusan MK besok akan menjadi solusi mengakhiri prahara di MK atau justru timbul polemik yang baru? Kalau menurut saya ya, memang betul bahwa MK itu tidak bisa menganulir, lagi-lagi menganulir putusan MK itu karena ini memang ada kalimat yang tadi saya katakan final and legally binding itu ya. Dan kemudian tadi kalau Pak Abdul mengatakan bahwa undang-undang pokok kehakiman itu seperti itu, pertanyaan saya, undang-undang itu dibuat sebelum reformasi atau setelah reformasi? Karena Mahkamah Konstitusi itu baru lahir setelah
reformasi 1998 gitu kan. Itu Jadi 2009 Pak, 2009 itu berlaku mengikat ketika diundangkan sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya kenapa kemudian hakim konstitusi tidak masuk di dalam kriteria seperti itu? Nah, itu kebijakan yang ditentukan di situ. Kita berpegang kepada azas legalitas. Kelafaz hukumannya seperti itu kalimatnya. Jadi tidak ada tafsir lain karena sudah dijelaskan dalam undang-undang itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu. Jadi tidak ada di sini tafsir lain sebagaimana yang dimasukkan dalam undang-undang. Itu norma hukumnya seperti itu. Saya tidak menafsirkan lain terhadap apa yang disebutkan dalam undang-undang. undang-undang Mengatakan seperti itu, saya yakin orang masih percaya bahwa ada yang namanya konflik of interest dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi azas legalitas, Prof. Azas legalitas. Bapak-bapak, mohon maaf, durasi kita sangat terbatas. Dengan kedudukan hakim yang berbeda. Baik, Pak Abdul. Mana disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dibedakan antara hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, Bapak-bapak, kami mohon maaf, durasi perbincangan kita sangat terbatas. Kita akan sama-sama tunggu. Seperti itu, tidak ada yang bisa membantah. Baik, Pak Abdul. Kalau mau tidak berkenan silahkan nanti rubah undang-undang kekuasaan kehakiman itu. Oke, baik Pak Abdul, Prof Ikra dan juga Pak Afriansa, mohon maaf karena durasinya sangat terbatas. Kita akan sama-sama tunggu bagaimana kemudian amar putusan yang akan diambil oleh MK besok. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.